Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 7 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang pembuatan pompa hidran yang terdiri dari kelompok 7 yang pertama Pedro Stefano dengan NIM 2307 2066 dan saya sendiri dengan NIM 2307 2072 dan Abul Almadudi dengan NIM 2307 2070. Dan latar belakangnya akan disampaikan oleh Pedro. Kepada Pedro dipersilakan. Satu, latar belakang. Air merupakan sumber daya vital bagi kehidupan. Namun lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih kesulitan mengakses air bersih. Di Indonesia, sekitar 10% rumah tangga juga menghadapi permasalahan serupa, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari jaringan listrik. Penyediaan air umumnya bergantung pada pompa listrik atau berbahan bakar fosil yang membutuhkan biaya tinggi dan menimbulkan dampak lingkungan. Alternatif seperti pompa tenaga surya memang ramah lingkungan, tetapi biaya awalnya cukup besar. Dalam kondisi tersebut, pompa hidram hadir sebagai solusi dapat guna karena mampu mengalirkan air ke tempat lebih tinggi tanpa listrik atau bahan bakar. Hanya memanfaatkan energi potensi aliran air. Pompa ini bekerja otomatis 24 jam dengan biaya perawatan rendah, meskipun efisiensinya relatif rendah, yaitu hanya 15-25% dari debit air masuk. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modifikasi desain dapat meningkatkan performa pompa hidram. Dua rumusan masalah. Pertama, prinsip kerja pompa hidram tanpa energi eksternal. Dua, faktor yang mempengaruhi kinerja pompa hidram. Tiga, rancangan konstruksi pompa hidram yang sederhana, ekonomis, dan efisien. Empat, efektivitas pompa hidram. Lima, kelebihan pompa hidram dari mesin konvensional. Tiga, tujuan penelitian. Menjelaskan prinsip pompa hidram. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pompa hidram. Mengevaluasi efektivitas pompa hidram dalam meningkatkan akses ketersediaan air bersih. Membandingkan kelebihan dan keterbatasan pompa hidram dengan sistem pemompaan konvensional. 4. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang mekanika fluida, khususnya dalam penerapan energi potensial air pada sistem pemompaan tanpa energi eksternal. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi akademik mengenai desain, kinerja, dan efisiensi pompa hidram, sekaligus menambah literatur tentang teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini memberikan solusi alternatif penyediaan air bersih di daerah pedesaan yang sulit dijangkau listrik maupun bahan bakar. Rancangan pompa hidram yang sederhana, murah, dan mudah dibuat dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, irigasi, maupun peternakan dengan biaya rendah. Selain itu, penelitian ini membuka peluang pengembangan inovasi lebih lanjut seperti integrasi sensor otomatis atau penggunaan material baru untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan pompa hidram. 5. Batasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada proses perencanaan dan pembuatan pompa hidram skala kecil menengah. Desain pompa hidram yang dibuat menggunakan material yang mudah didapat. Pengujian kinerja pompa hidram dibatasi pada parameter dasar. Perhitungan efisiensi pompa hidram yang dilakukan hanya berdasarkan perbandingan debit air masuk dengan debit air keluar. Aspek analisis ekonomi dan dampak lingkungan jangka panjang. Penelitian ini tidak membahas secara detail perbandingan dengan jenis pompa lain. Kesimpulan, berdasarkan latar belakang rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pembuatan pompa hidram sebagai relevan untuk menjawab tantangan penyediaan air bersih di daerah
pedesaan. Pompa hidrogram merupakan teknologi tepat guna yang memanfaatkan energi potensial air tanpa membutuhkan listrik atau bahan bakar, sehingga ramah lingkungan, hemat biaya, dan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu mekanika fluida dan desain mesin, tetapi juga menghasilkan produk yang aplikasi serta bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, pembuatan pompa hidrogram sebagai proyek tugas akhir memiliki nilai akademis sekaligus sosial, serta mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Baik, berakhir pula kesimpulan yang dibacakan oleh rekan saya tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada malam hari ini. Kalau ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.